Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Gelongkumala. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Komitmen Kerja terhadap Kinerja Organisasi Himasta UNER berdasarkan metode Structural Equation Modeling dengan pendekatan partial least square. Kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan pada latar belakang ini. Yang pertama yaitu Himpunan Mahasiswa Statistika Universitas Airlangga merupakan salah satu wadah pemersatu mahasiswa melalui program kerja yang diadakan. Tentunya program kerja yang bagus harus diiringi dengan kinerja yang bagus juga. Kemudian yang kedua, komitmen mempengaruhi kinerja melalui bagaimana organisasi meningkatkan taraf keberhasilan suatu program kerja dan meyakinkan perasaan pengurus bahwa organisasi yang dipilihnya merupakan pilihan terbaik. Yang ketiga, budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggotanya dan membedakan organisasi tersebut dari organisasi yang lain. Kemudian yang keempat, kepuasan terhadap pekerjaan dan menganggap pekerjaannya sebagai sesuatu yang menyenangkan akan cenderung memiliki kinerja yang baik. Belakangan ini, setelah diberlakukannya belajar tatap muka, ikut memengaruhi kinerja Himasta UNER juga. Hal ini berdampak kepada minat anggota Himasta yang bergabung pada kegiatan yang diadakan. Setelah evaluasi tahunan, diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi, seperti sulit komunikasi, penyesuaian ke kegiatan dari luring ke daring, beberapa program kerja yang dirasa kurang sesuai, serta adanya intervensi dari pihak luar. Kemudian, mengapa SMPLS? Karena kelebihan PLS dibandingkan dengan covariant BSM adalah PLS memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi yang dihubungkan antara data dan teori, mampu melakukan analisis jalur. Selain itu, PLS merupakan metode yang tidak didasarkan banyak asumsi, serta PLS dapat digunakan pada jumlah sampel yang kecil. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik menganalisis pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja, dan komitmen kerja terhadap kinerja organisasi Himasta UNER dengan menggunakan metode SMPLS. Dan ini adalah penelitian terdahulu yang saya jadikan acuan untuk penelitian kali ini. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana mendeskripsikan pendapat responden terkait faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi Himasta UNER. Yang kedua adalah bagaimana pendekatan SMPLS terhadap permodelan kinerja organisasi Himasta UNER. Dan yang ketiga bagaimana menganalisis serta menginterpretasi model pengukuran dan struktural mengenai kinerja organisasi Himasta UNER. Tujuan penelitian yang pertama mendeskripsikan pendapat responden berdasarkan jawaban yang dipilih, kemudian memodelkan kinerja organisasi, dan yang ketiga yaitu menganalisis serta menginterpretasi model pengukuran dan struktural mengenai kinerja Himasta UNER. Untuk manfaat penelitian bagi penulis yaitu menerapkan ilmu statistika dalam dunia praktek yang sesungguhnya. Bagi pihak Himasta UNER dapat dijadikan evaluasi untuk kepengurusan selanjutnya. Penelitian yang dilakukan memiliki batasan yaitu responden yang diteliti merupakan mahasiswa aktif anggota Himasta UNER yang minimal pernah mengikuti program kerja Himasta UNER sebanyak 2 kali. Kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada Himasta UNER. Himasta UNER adalah organisasi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong yang dimiliki S1 Statistika UNER, bersifat ilmiah, keprofesian, dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, serta Tridharma Perguruan Tinggi. Yang kedua ada kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah prestasi seseorang anggota dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan diukur dalam periode tertentu. Kemudian ada budaya organisasi, yaitu nilai yang dipersepsikan anggota dan cara persepsi itu untuk menciptakan suatu pola keyakinan, nilai, dan ekspektasi. Selanjutnya ada kepuasan kerja yang merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif tentang pekerjaannya. Kemudian ada komitmen kerja yang merupakan suatu keadaan di mana individu memiliki kepercayaan, keterikatan, serta perasaan memiliki atas organisasi sehingga individu tersebut akan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu. Kemudian ada statistika deskriptif, yaitu metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna adalah pengertian dari statistika deskriptif. Lanjut ke uji validitas dengan hipotesis H0 atribut tidak mengukur aspek yang sama dan H1 atribut mengukur aspek yang sama. Kriteria pengujian validitas apabila T hitung lebih besar daripada T tabel dengan T sama dengan R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat dengan tingkat signifikasi alfa dan derajat bebas N-2 atau nilai p-value kurang dari alfa, maka pernyataan dapat dikatakan signifikan.
Pada penelitian ini, cara untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan metode Cronbach alpha. Metode ini juga bisa disebut dengan rumus alpha karena menggunakan koefisien alpha sebagai pembandingnya. Nilai tingkat keandalan Cronbach alpha dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu Structural Equation Modeling atau SEM adalah teknik statistik yang memiliki kemampuan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel laten dan indikatornya, variabel laten satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung menurut Yamin dan Kurniawan tahun 2011. Adapun model umum SEM yaitu ada model pengukuran variabel eksogen dan model pengukuran variabel endogen. Kemudian kita lanjut ke partial least square. PLS digunakan dengan tujuan memprediksi dan mengembangkan teori menurut Fornell dan Bookstein. Selain itu, teori PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Kemudian kita masuk ke spesifikasi model. Ada 3. Yang pertama yaitu model struktural atau inner model. Kemudian ada model pengukuran atau outer model. Outer model ini terdapat 2 model yaitu model reflektif dan model formatif. Yang ketiga ada bobot penghubung atau weak relation. Lanjut ke estimasi parameter SEM PLS. Yang pertama ada algoritma PLS tahap 1. Tujuannya yaitu penghitungan per bobot yang diperlukan untuk memberikan estimasi akhir untuk setiap variabel laten. Ada yang pertama yaitu estimasi parameter model pengukuran, kemudian estimasi parameter model struktural. Yang ketiga memperbarui bobot model pengukuran. Terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk memperbarui bobot pengukuran ini. Yang pertama dengan mode A atau model reflektif, dan yang kedua adalah mode B dengan model formatif. Dan yang terakhir untuk estimasi parameter PLS algoritma PLS tahap 1 ini yaitu pemeriksaan konvergensi. Selanjutnya yaitu algoritma PLS tahap 2. Tahap kedua ini adalah perhitungan estimasi koefisien jalur dan loading beta topi JI dan lambda topi JK sesuai dengan inner model dan outer model. Evaluasi model pada partial least square. Yang pertama ada evaluasi model pengukuran. Evaluasi model pengukuran ini dapat dievaluasi menggunakan beberapa hal. Yang pertama yaitu validitas konvergen yang dinilai berdasarkan loading factor dan nilai AVE. Kemudian ada validitas diskriminan dan ada reliability. Kemudian yang kedua ada evaluasi model struktural yaitu inner model. Model struktural ini dapat dievaluasi menggunakan yang pertama R square atau R kuadrat dan menggunakan Q kuadrat atau prediction relevance. Selanjutnya goodness of fit. Goodness of fit dapat digunakan dalam memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural. Kita lanjut ke diagram jalur. Diagram jalur adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan kausal regresi antar variabel. Terdapat 2 macam hubungan indikator dan variabel laten dalam SEM, yaitu model reflektif dan model formatif. Nah, ini adalah diagram jalur dari penelitian kali ini. Selanjutnya metode bootstrapping pada partial least square. Metode ini dikembangkan oleh Efron sebagai alat untuk membantu mengurangi ketidakandalan yang berhubungan dengan kesalahan penggunaan distribusi normal dan penggunaannya. Pengujian hipotesis di dalam PLS meliputi pengujian terhadap parameter lambda yang dihasilkan dari model pengukuran, serta parameter beta dan gamma yang diperoleh dari model struktural. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis statistik untuk outer model. Kemudian yang kedua, hipotesis statistik untuk inner model, yaitu mengukur variabel laten endogen terhadap variabel laten endogen. Dan yang ketiga, hipotesis statistik untuk inner model, yaitu variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Kemudian diuji dengan uji T. Bila nilai T hitung kurang dari T tabel dengan derajat bebas yaitu N-1, maka keputusan yang diambil adalah terima H0, artinya parameter tidak signifikan. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk data dan sumber data. Data yang diperoleh merupakan data primer melalui penyebaran kuesioner yang terlampir di Google Form dan sebagian lagi disebarkan melalui offline. Untuk metode pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling karena teknik ini mempunyai kriteria atau pertimbangan khusus dalam pengambilan sampel. Kemudian untuk penentuan jumlah sampel mengutip pernyataan given bahwa sampel minimum setidaknya 10 kali dari jumlah indikator pada konstruk paling kompleks. Dalam penelitian ini variabel laten yang memiliki indikator paling banyak
adalah variabel kepuasan kerja yang mana memiliki 10 indikator. Oleh karena itu, jumlah sampel minimum penelitian ini adalah 100 sampel. Pada penelitian ini menggunakan variabel laten endogen yaitu kinerja himasta, kemudian variabel laten eksogen yaitu budaya organisasi, kepuasan kerja, dan komitmen kerja. Untuk langkah-langkah penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan pendapat responden dengan langkah-langkah menyusun kuesioner, menyebarkan kuesioner, lakukan pengujian kuesioner menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian mendeskripsikan karakteristik responden, serta mendeskripsikan jawaban responden terhadap variabel kinerja organisasi, budaya organisasi, kepuasan kerja, dan komitmen kerja. Setelah itu memodelkan kinerja organisasi. Yang pertama membuat diagram jalur, kemudian mengkonversikan diagram jalur ke sistem persamaan model pengukuran dan model struktural, kemudian mengestimasi parameter dalam model SEM menggunakan metode PLS dengan konsep OLS yang diiterasi, kemudian melakukan evaluasi pada model pengukuran dan model struktural. Untuk model pengukuran dapat diukur berdasarkan nilai convergent validity, diskriminan validity, dan reliability. Untuk model evaluasi model struktural dapat diukur berdasarkan R-square dan Q-square. Setelah itu menguji keseluruhan model goodness of fit untuk mengetahui kesesuaian model pengukuran dan model struktural. Dan yang terakhir melakukan pengujian hipotesis dilakukan dan melihat signifikansi dari statistik uji T-hitung untuk mengetahui pengaruh antar variabel laten melalui prosedur bootstrapping. Dan yang terakhir untuk langkah yang ketiga yaitu menganalisis dan menginterpretasi model pengukuran dan struktural mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja himasta UNER. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.